Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita untuk kesekian kalinya di dalam acara kita yang bersama-sama ini, yaitu tafsir ringkas dari juz 29, dan kita telah sampai kepada surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah yang dia di dalam urutan mushaf adalah urutan yang ke-75, terdiri dari 40 ayat, dan surat ini termasuk surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang kita ketahui bersama bahwasanya ciri khas daripada surat-surat Makkiyah itu berbicara tentang keimanan terhadap hari kiamat. Terus juga tentang kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam yang diingkari oleh kafir Quraisy, dan juga berbicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari kesyirikan. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qiyamah berbicara tentang beberapa hal yang secara umum kita ringkas menjadi beberapa poin. Poin pertama, pada awal-awal ayat dia berbicara tentang hari kiamat. Bagaimana dan apa yang terjadi pada hari itu dibicarakan di ayat-ayat awal daripada surat ini. Kemudian berbicara tentang turunnya Al-Quran, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah tergesa-gesa untuk mengikuti apa yang ditalqinkan oleh Jibril dari Al-Quran ini, dan dinasihati Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan Jibril dulu sampai selesai, kemudian baru diikuti, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memampukan beliau Shallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Al-Quran di dalam dadanya beliau Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian berbicara juga tentang sebab kekufuran, yang mana salah satu sebab seseorang itu kufur pada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang berlebih terhadap dunia ini. Kemudian berbicara tentang wajah-wajah penghuni surga nantinya, yang mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, dan mereka mendapatkan kebahagiaan, bahkan kebahagiaan yang sangat besar, yaitu bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Juga berbicara tentang wajah penghuni neraka yang musam, yang hitam, kelam, dan penuh dengan kesedihan. Kemudian ayat bergeser kepada cerita tentang kematian, yang mana kematian ini apabila menimpa seorang, dia akan terputus dari dunia dan akan memasuki dunia lain, yaitu alam barzakh, yang kemudian akan dibangkitkan di hari kiamat untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia kerjakan. Kemudian berbicara tentang cerita para pendusta yang mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memberi pernyataan bahwasanya Allah itu mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Sebagaimana Allah mampu untuk menciptakan manusia dari air yang hina, yaitu air mani,
dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan Allah lebih mudah untuk membangkitkan orang yang dahulunya ada kemudian meninggal dan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Kiamat ini akan kita bagi ke dua sesi. Untuk sesi pertama insyaallah ayat 1 sampai 19. Untuk sesi yang kedua nanti yang ayat 20 sampai ayat 40 insyaallah. Baik, sebelum kita mulai, kita tilawah untuk surat Al-Qiyamah untuk sesi yang pertama ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma' 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا bayanah. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qiyamah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah surat yang agung. Surat yang menerangkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Hari kiamat dia mempunyai banyak nama-nama. Yang mana salah satu daripada nama hari kiamat adalah Al-Qiyamah ini. Nama yang lain misalnya disebutkan bahwa hari kiamat bernama As-Sa'ah. Yang bernama yang artinya waktu. Maksudnya hari kiamat akan datang secara tiba-tiba dan tidak disadari waktunya. Kemudian juga nama kiamat As-Sakhah. Seperti yang ada di surat Abasa ayat 33. Fa'idha ja'atis sakhah. Yaitu suara yang kencang yang memekakan telinga orang yang mendengarnya. Di ayat yang lain, Allah katakan bahwa hari kiamat dengan nama At-Tamah. Yaitu malapetaka yang meliputi segalanya. Yang tidak ada orang yang mampu untuk menghindar dari malapetaka itu. Di ayat yang lain, Allah sebut kiamat dengan nama Al-Qari'ah. Yaitu sesuatu yang qari'ah, mengetuk dengan keras. Sehingga mengagetkan orang-orang yang mendengarnya. Dan membuat mereka itu ketakutan. Di ayat yang lain, Allah namakan hari kiamat dengan Yaumuddin. Hari pembalasan. Ya, intinya, banyak nama-nama hari kiamat itu dan salah satunya adalah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah, dari kata qiyaman, qama yaqumu qiyaman yang artinya berdiri. Jadi, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya, surat Al-Mutaffifin ayat 6. Pada hari ketika semua orang bangkit berdiri menghadap Tuhan seluruh alam. Jadi kita semua akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak
di padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburnya seperti belalang yang berterbangan. Allah sebutkan di Quran surat Al-Qamar ayat 7, "Husya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradum muntashir." Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka itu belalang yang berterbangan. Maka ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, seluruh manusia itu berdiri menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak ada satu orang pun yang duduk, apalagi berbaring. Maka disebut dengan Yaumul Qiyamah. Karena pada hari itu orang-orang akan berdiri dengan waktu yang sangat lama, di mana satu hari pada waktu itu seperti 50.000 tahun. Subhanallah. Dan tidak cukup di situ. Ternyata matahari pada hari itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jarak 1 mil dari kepala. Itulah akan disebut dengan Yaumul Qiyamah. Adapun bagi orang-orang kafir, hari kiamat ini merupakan hari yang berat dan susah bagi mereka. Fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Pada hari itu adalah hari yang serba sulit bagi orang-orang kafir dan tidak mudah bagi mereka. Kebalikannya mungkin kita bisa ambil mafhum mukhalafahnya bahwasanya orang-orang beriman ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mendapatkan kesulitan ini. Oleh karenanya, para ulama sering berwasiat bahwasanya barang siapa yang ingin merasa ringan berdiri pada hari kiamat, maka hendaknya dia berbanyak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, yaitu apa? Dengan melaksanakan salat-salat, baik salat fardu ataupun salat-salat sunnah lah yang lainnya. Baik para hadirin ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke ayat demi ayat daripada surat Al-Qiyamah ini. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uqsimu biyaumil qiyamah." Aku bersumpah dengan hari kiamat. Secara bahasa Arab, la bermakna tidak. Karenanya ada perbedaan ahli tafsir terkait makna ini. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu membantah perkataan orang-orang kafir yang mana mereka itu mengingkari adanya hari kiamat. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala membantah dengan mengatakan, "La, tidak. Uqsimu biyaumil qiyamah." Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya la di sini itu la zaidah. Yang tujuan adalah litaukid, untuk penekanan. Sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La uqsimu biyaumil qiyamah." Sungguh-sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang lawamah, yang selalu mencela dirinya sendiri. Kata al-lawamah dari kata lama yalumu yang artinya mencela. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Jadi pendapat yang rajih, yang kuat daripada pendapat ahli tafsir, an-nafsul lawamah, jiwa yang selalu mencela adalah jiwa yang baik. Yaitu jiwa yang dimiliki oleh setiap mukmin. Oleh karenanya, penyebutan sifat ini merupakan pujian. Dan karena jiwa ini adalah jiwa yang terpuji, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jiwa itu ada 3. Yang pertama, an-nafsul lawamah, jiwa yang selalu mencela. Yang kedua, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan yang ketiga, an-nafs la'ammaratun bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Dan setiap jiwa orang beriman terdapat padanya daripada ketiga hal ini pada diri mereka, dan termasuk dianya ada nafsu al-lawamah ini. Dan para ahli tafsir menyebutkan ada 3 perkara kenapa jiwa yang satu ini itu selalu mencela. Para ulama menyebutkan bahwasanya pertama adalah mencela kebaikan. Maksudnya apa? Bahwasanya jiwa tersebut itu mencela pemilik jiwa tersebut jika dia itu kurang dalam berbuat kebaikan dan ketaatan.
Sehingga apa? Sehingga orang tersebut tidak ujub, tidak sombong. Karena apa? Karena dia masih kurang dalam melakukan kebaikan dibandingkan dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, tapi dia kurang dalam beramal. Yang kedua, jiwa ini tuh mencela keburukan. Yaitu jiwa tersebut mencela pemiliknya ketika berbuat keburukan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya timbul penyesalan. Dan di antara tafsir an-nafsil lawamah adalah jiwa yang selalu menyesali. Oleh karenanya, orang-orang beriman selalu mencela keburukan atas apa yang ia lakukan dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Jadi orang yang beriman ketika dia melakukan maksiat, jiwa ini berontak. Jiwa ini berontak. Dia tidak terima dan mengatakan ini ada perbuatan tidak bagus, tidak baik. Sehingga apa? Dia merasa tidak nyaman dengan maksiat yang ia lakukan sehingga dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah mencela yang telah lewat. Jadi jiwa tersebut mencela baik kebaikan yang kurang atau keburukan yang telah lewat sehingga akhirnya menimbulkan penyesalan yang membuat dia selalu ingin memperbanyak kebaikan dan juga menjauhi daripada keburukan. Demikianlah jiwa ini adalah tugasnya mencela pemilik jiwa dengan memberikan sinyal. Sinyal kepada pemilik jiwa tersebut ketika melakukan keburukan dia tidak tenang sehingga kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang beriman dia punya sinyal apabila melakukan kejahatan atau keburukan dia tidak akan merasa tenang. Ketenangannya ketika dia kembali kepada pemilik jiwa ini yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Ketika dia bertobat. Dan kita perlu dengan jiwa-jiwa seperti ini supaya apa? Supaya kita selalu merasa memerlukan Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mendapatkan ketenangan. Kemudian Allah lanjutkan, ayahsabul insanu allan najma' 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa membangkitkan mereka. Bagaimana tidak bisa? Allah sangat mampu, bahkan tulang belulang, bahkan yang lebih daripada itu yaitu jari-jari mereka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan dan mengembalikan kembali secara sempurna. Orang-orang kafir mengatakan man yuhyil idham wa hiya ramim. Seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala Quran Yasin ayat 78. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu ini? Orang-orang musyrik. Mereka itu beriman. Beriman adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat At-Taghabun ayat 7, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya mengapa orang-orang musyrikin itu tidak meyakini hari kebangkitan. Mereka membawakan alasan-alasan. Seperti misalnya Quran Al-Furqan ayat 21. Mereka mengatakan waqala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaa'ikah aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atawtuwan kabira. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, tidak mengimani hari akhirat, mereka berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kami? Atau mengapa kita tidak bisa melihat langsung Tuhan kita? Maka Allah katakan, sungguh mereka telah menyombongkan diri dan benar-benar mereka telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Alasannya adalah mereka orang-orang musyrik itu tidak mau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berharap dihisab. Mereka tidak berharap dibangkitkan. Dari sinilah ulama mengatakan bahwasanya akidah berkaitan dengan syahwat atau hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka membuat seorang membawa mereka kepada keyakinan terhadap sesuatu yang menyelisih fitrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan kita ketahui bahwasanya orang-orang musyrik ini suka bermaksiat.
suka melakukan apa yang Allah larang. Sehingga mereka jika yakin terhadap hari kiamat, habislah itu. Mereka akan gelisah terus hidupnya. Kenapa? Karena kemaksiatan yang mereka lakukan itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat mereka akan dibangkitkan. Di saat mereka dibangkitkan di hari kiamat. Dan ini bahaya. Membuat mereka selalu bergelisah jadinya. Oleh karenanya, di antara sebab timbulnya ateis, paham yang mengatakan tidak ada Tuhan, karena apa? Karena mereka itu ingin bebas dalam bermaksiat. Kalau mereka yakin akan datangnya hari kiamat, datang adanya hari kebangkitan, mereka itu merasa terbelenggu. Dan mereka tidak ingin terbelenggu dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin lepas. Sehingga apa? Membawa mereka untuk mengingkari adanya Tuhan, adanya pencipta Allah Subhanahu wa taala walaupun itu menyelisihi daripada hati kecil mereka. Karena tidak mungkin dibuktikan dengan segala pembuktian yang ilmiah sekalipun tidak mungkin. Tidak ada pencipta daripada alam semesta ini. Sehingga apa? Dengan keyakinan itu mereka bebas untuk bermaksiat. Mereka bebas meluapkan syahwat mereka. Dengan keyakinan ateis ini tidak adanya Tuhan. Demikian pula orang-orang musyrikin dahulu, mereka ingin berpuas-puas dalam bermaksiat, berpuas-puas dalam kesyirikan. Kenapa? Ada hasil keuangan, hasil daripada pemasukan mereka daripada kesyirikan yang dilakukan orang Arab ini. Sehingga mereka mengatakan tidak ada hari kiamat. Mereka bahkan mempertanyakan bagaimana mungkin Allah membangkitkan mereka sementara mereka telah menjadi tulang belulang. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah pendapat orang-orang musyrikin tadi dengan menyebutkan ayah sabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala, bahkan kami mampu menyusun itu. Qadirina ala an nusawi banana. Kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Di dalam ayat ini Allah membantah bahwa bukan hanya tulang mereka yang bisa Allah kumpulkan. Akan tapi apa? Jari jemari mereka pun mampu oleh Allah Subhanahu wa taala kumpulkan. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya alasan Allah menyebutkan jari jemari karena apa? Karena jika tulang manusia disusun kembali, maka terakhir yang disusun adalah jari-jari. Sehingga kalau jari-jari bisa dikumpulkan dan itu proses yang terakhir, maka tulang belulang yang lainnya dari anggota tubuh pasti telah dikumpulkan. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tulang belulang mereka walaupun telah hancur lebur, walaupun telah bersatu dengan tanah. Karena Allah tidak arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin menghendaki sesuatu, katakan kun, jadilah, maka terjadilah. Itu. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang kelima, bal yuridul insanu liyafjur amamah. Tapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Ada beberapa tafsiran dari para ulama tentang ayat ini. Di antara penafsirannya adalah bahwasanya ayat ini bercerita tentang sifat manusia. Jadi manusia seakan-akan berkata, saya akan bermaksiat. Dan saya akan bertobat nanti. Nah ini talbis iblis. Ya. Sehingga tatkala dia telah berniat untuk bertobat, di kemudian hari dia berani melakukan maksiat. Kenapa? Nanti saya bisa bertobat sebelum mati. Ini adalah talbis iblis. Gonggongan daripada apa yang diserukan oleh iblis untuk membuat seorang itu terjatuh kepada kemaksiatan dan bisa jadi dia tidak bertobat sampai kematian mendatangi. Sebagaimana misalnya yang ada di Quran surat Yusuf ayat 9 tentang saudara-saudara Yusuf ketika mengatakan uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf, awitrahu ardhan, atau buang dia ke suatu tempat, yakhlu lakum wajhu abikum, supaya perhatian ayah itu tertumpah kepada kalian, wa takunu min ba'dihi qauman shalihin, dan setelah itu kamu menjadi orang-orang yang baik. Jadi sebelum melakukan perbuatan, nanti kita melakukan perbuatan ini dan kita akan bertobat. Nah ini tidak suatu perbuatan yang buruk ini. Jadi mereka memerintahkan untuk membunuh Yusuf, setelah itu nanti mereka bertobat. Jadi berencana untuk bertobat. Belum tentu mereka bisa bertobat setelah kegiatan itu, dan ini hal yang tercela. Tapi ketika seorang itu jatuh kepada kemaksiatan yang tidak direncanakan,
Dia bertobat dan itulah yang seharusnya. Tapi bukan sebelum melakukan maksiat dia berencana untuk bertobat. Nanti saya bisa bertobat kok. Nah ini suatu yang tidak benar. Betapa banyak orang yang melakukan maksiat dan di antara motivasi dari maksiat itu adalah bisikan setan. Bahwasanya mengapa? Tidak mengapa bermaksiat karena saya tidak bisa bertobat sebelum meninggal. Akan tapi banyak yang kita lihat orang yang meninggal sebelum dia bertobat. Karena kematian tidak melihat umur. Kematian tidak melihat tempat. Ketika dia datang, dia datang. Saat itu juga tanpa bisa dibajukan dan dimundurkan. Maka seorang harus waspada. Jangan bermaksiat dengan alasan bisa bertobat. Di antara tafsiran yang lain, yang dikuatkan para ulama, yaitu maksudnya adalah orang-orang musyrikin itu mendustakan hari kiamat yang ada di depan. Sehingga apa? Mereka berbuat kemaksiatan. Mereka tidak peduli karena tidak meyakini hari kiamat. Akhirnya apa? Mereka berani berbuat zina, membunuh, menjudi, berbuat zalim, dan hal-hal yang hawa nafsu mereka inginkan. Oleh karenanya, benar suatu ungkapan bahwasanya perkara yang paling mudah untuk membuat seorang itu meninggal maksiat dan menjauhi kemungkaran apa? Yaitu meyakini adanya hari kiamat. Karena apa? Kalau dia yakin bahwa seluruh perkataannya, lirikan matanya, semua yang ia dengar, langkah kakinya, bahkan yang terbetik dalam hatinya akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat, maka dia akan berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam mengumbar pandang, berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Karena dia yakin ada hari kebangkitan yang akan dimintai dia pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka berkata, kapankah hari kiamat itu? Fa idza bariqal basar. Allah jawab, maka apabila mata terbelalak ketakutan. Wa khasafal qamar, dan bulan telah hilang cahaya. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia berkata, kapan hari kiamat itu? Orang-orang musyrik berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat itu? Sebagai ejekan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kapan waktunya? Yang jelas itu. Supaya kami tahu. Allah sebutkan, fa idza bariqal basar. Apabila mata terbelalak ketakutan. Bariq secara bahasa bermakna putih. Dan tidaklah mata tampak warna putihnya kecuali ketika seorang itu hendak meninggal dunia. Jadi tafsir ayat ini yaitu ketika mata terlihat putih, yaitu ketika sakaratul maut. Ketika orang akan meninggal, terpisah ruh dan jasadnya, dia akan tahu atau telah datang padanya kiamat kecil. Tafsiran yang lain menyebutkan bahwasanya ketika hari kiamat kelak, yaitu ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan terbelalak matanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Ibrahim ayat 42 43, "Wala tahsabanna alladziina wala tahsabanna Allahu ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa." Dan janganlah engkau mengira bahwasanya Allah itu lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sungguh Allah menangguhkan mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka itu tidak berkedip dan hati mereka itu kosong. Allah Subhanahu wa taala menunda balasan bagi orang musyrik dengan azab yang pedih. Yang azab tersebut tidak ada bandingan sama sekali dengan azab yang ada di dunia ini. Allah musta'an. Wa khasafal qamar, dan bulan telah hilang cahayanya. Di hari kiamat, ketika cahaya bulan itu hilang sama sekali. Khasaf atau gerhana total, atau kasab itu gerhana setengah. Dan penyebutan ini baik bagi matahari dan bulan. Maka ketika hari kiamat, yang ada hanyalah khasaf. Kasab nggak ada. Jadi gerhana total. Tidak ada gerhana setengah. Ini berbeda dengan ketika terjadi gerhana dunia, maka beberapa waktu
akan kembali normal cahayanya, cahaya bulan dan matahari. Tapi di kiamat kelak enggak. Gerhana yang terjadi tetap akan menutup bulan. Sehingga maksud ayat ini adalah cahaya bulan itu wa khasafal qamar, dihilangkan sama sekali. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan dikumpulkan. Secara bahasa, ayat ini menerangkan bahwasanya kelak pada hari kiamat itu matahari dan bulan itu digabungkan. Ya, terdapat beberapa pendapat dari para kalangan ahli tafsir terkait ayat ini. Sebagian mengatakan bahwasanya matahari dan bulan itu benar-benar akan digabungkan. Jadi ketika bulan dan matahari telah diredupkan cahaya, kemudian keduanya itu digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dilempar ke dalam neraka jahanam sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis. Sehingga orang-orang yang dahulu di dunia itu menyembah matahari, menyembah bulan, itu bersedih. Karena apa? Karena Tuhan mereka itu masuk bersama mereka ke neraka jahanam. Bahkan dijadikan bahan bakar neraka jahanam untuk membakar mereka. Tafsiran yang lain menyebutkan bahwasanya panas matahari itu digabungkan dengan panasnya bulan. Untuk apa? Untuk diletakkan di padang mahsyar. Sehingga manusia di padang mahsyar betul-betul merasakan kepanasan yang amat sangat. Ada pula yang menafsirkan bahwasanya maksud ayat ini adalah matahari dan bulan itu sama-sama diredupkan cahayanya hingga cahaya dari keduanya hilang. Dan ini beberapa penafsiran tentang fenomena yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian Allah lanjutkan ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, ainal mafar? Kemana tempat berlari? Kalla la wazar. Tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yawma idzil mustaqar. Dan hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaqulul insan. Manusia berkata, yauma idzin ainal mafar? Kemana tempat lari ini? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-insan di ayat ini, khususnya di ayat-ayat Makkiyah, itu khusus untuk orang kafir dan tidak mencakup orang mukmin. Jadi al-insan tidak bermakna umum. Pendapat yang lain menyebutkan bermakna umum, termasuk di sana orang kafir dan juga orang beriman. Dan al-insan pada ayat Makkiyah, ayat ini khususnya itu merujuk kepada orang-orang kafir saja. Sehingga sebagian ulama membawa ayat ini kepada makna bahwasanya orang-orang kafir pada hari kiamat kelak mengatakan ainal mafar? Kemana tempat lari? Adapun orang-orang yang beriman tetap tenang pada hari itu. Walaupun mereka menyaksikan kedahsyatan itu. Mereka tidak mengatakan ainal mafar. Dan ainal mafar adalah bentuk kata-kata penyesalan dan putus asa yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Kalla la wazar. Sekali-kali tidak. Ila rabbika yawma idzin mustaqar. Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Kata wazar itu diartikan dengan gunung atau lembah. Sehingga ayat ini memberikan makna bahwasanya pada hari itu tidak ada gunung, tidak ada lembah untuk mereka bersembunyi. Pada hari itu bumi didatarkan. Padang mahsyar itu datang. Allah sebutkan di Quran Al-Insyiqaq ayat 3-4, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan apabila bumi itu diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Di ayat yang lain, Quran Surat Thaha ayat 105-107, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancur. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan tempat yang tinggi di sana. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala ardin bayda afra
kaqursatin naqi laisa fiha alam li ahad. Pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih, berbentuk bulat pipih dan datar, tanpa ada tanda bagi siapapun di atasnya. Maka ketika di padang mahsyar mereka bertanya, kemana tempat berlari? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Al-Haqqah ayat 18, la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada suatu pun yang tersembunyi dari kamu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika yauma idzin mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Di pada hari kiamat semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan kembali menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan terjebak untuk dihisab dan tidak bisa lolos dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Terjebak di hisab, terjebak di mizan, terjebak di penerimaan catatan amal baik dengan kiri atau dengan kanan, dipaksa untuk melalui sirat dan kembalinya kepada surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 16, "Limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil qahar." Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqbidullahu al-ardh wa yatwi samawati bi yaminihi, thumma yaqul ana al-malik. Aina mulukul ardh?" Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Saya berkata, akulah raja. Mana yang mampu raja di bumi? Yang raja-raja dulu di bumi itu mampu membuat dan merubah aturan. Maka di akhirat mereka tidak bisa berbuat apa. Mereka tidak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-13 Allah lanjutkan, "Yunabbaul insanu yauma idzin bima qaddama akhar." Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikan. Terdapat banyak penafsiran tentang qaddam wa akhar. Sebagian menyebutkan bahwasanya qaddam wa akhar maksudnya adalah ketaatan dan kemaksiatan yang seorang lakukan. Ada pula yang menafsirkan qaddam wa akhar adalah amalan yang dilakukan seorang selama masih hidup dan amalan yang dia peroleh ketika dia telah meninggal. Dari pahala, dari amal-amal jariah, atau kebalikannya dari dosa-dosa jariah karena dia meninggalkan amalan jelek. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'atin. Akan tapi manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Basirah di sini kalau kita lihat kata di depannya al-insan di sana itu mudzakkar. Maka selayaknya harusnya kalau selain Quran dia basir, mudzakkar dengan mudzakkar. Tapi di sini Allah katakan dengan basirah, dengan muannas. Ada taujih dan pengerahan daripada ulama tentang kenapa al-insan itu mudzakkar, laki-laki, kemudian digandingkan dengan basirah yang ada tambahan tak marbutahnya. Yang kalau selain Al-Quran harusnya al-insan basir. Ada pengarahan daripada yang terjadi di Al-Quran ini oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya huruf tak marbutah itu menunjukkan ada balaghah di sana. Ada sesuatu yang tersembunyi. Sebagaimana misalnya orang berkata tentang alim, ditambah ta marbutah di sini ada allama, maksudnya orang yang sangat berilmu. Jadi tak marbutah di sini itu untuk penekanan. Seolah-olah manusia itu akan tahu apa yang dia kerjakan dengan detil ketika di dunia. Allah tampakkan dengan detil apa yang ia lakukan di dunia. Taujih yang kedua, al-insan menunjukkan adanya jawarihu, maksudnya di sana ada anggota badan. Dengan lafaz al-jawarih itu adalah muannas. Muannas kullu muannas yani kullu jam'in muannas. Setiap jamak itu muannas. Ini berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi seolah-olah anggota tubuh itu menjadi saksi atas dirinya di hari kiamat kelak.
kelak manusia ketika menyampaikan uzur-uzur, alasan-alasan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri mereka sendiri sebagai hujjah, saksi atas apa yang mereka lakukan. Kaki mereka, tangan mereka, kulit mereka berbicara, membantah apa yang dikatakan oleh lisannya untuk membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balil insanu ala nafsi basir walau alqa ma'adzir. Akan tapi manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Maksudnya bahwasanya anggota tubuh itu menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Walaupun manusia itu mengemukakan alasan-alasan dari apa yang lakukan, tapi tidak bermanfaat. Karena seluruh anggota tubuhnya mengingkari apa yang dikatakan oleh lisan. Mereka mengatakan seperti di Quran surah Al-Maidah ayat 19, "Ma ja'ana min basyiri wala nadhir." Tidak ada yang datang kepada kami itu baik pemberi kabar gembira atau memberi peringatan. Maksudnya tidak ada nabi dan rasul yang datang kepada kami. Akan tapi kulit dan kakinya itu mengingkari. Ada juga yang mengatakan Rabbana haula adalluna fa'atim adzaban dhi'fan minan nar. Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun di Quran surat Al-A'raf ayat 3. Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Kami hanya ikut-ikutan. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka itu. Allah berfirman, masing-masing akan mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Tapi kamu tidak. Ada juga yang mengatakan seperti di Quran surah Al-Mu'minun ayat 19 sampai 100. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'im barzakun ila yaumi ba'ats. Mereka berkata, ya Tuhanku, kembalikan kami ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja tanpa ada kebenaran dari apa yang diucapkan. Oleh karenanya Allah sebutkan di Quran surat Yasin ayat 35, al-yaum, pada hari ini, yang nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka berkata kepada kami. Kaki mereka juga akan memberikan saksian terhadap apa yang mereka kerjakan. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu, lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 20. Jadi semua anggota tubuh bersaksi pada hari kiamat. Sehingga tidak ada manfaatnya untuk minta uzur. Allah lanjutkan. Kemudian pada ayat selanjutnya bercerita tentang turunnya wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Allah menyebutkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Wahai Muhammad, janganlah engkau itu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasai. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakan. Jadi ayat ini turun kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Jibril itu memberikan wahyu kepada beliau. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya beliau itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya ketika malaikat Jibril itu memberikan wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra. Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Beliau tidak bisa baca. Maka beliau ditalqin oleh malaikat Jibril, ayat demi ayat. Semua ayat Al-Quran adalah talqin dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mentalqin, maksudnya malaikat Jibril membaca, kemudian Rasulullah mengikuti. Malaikat membaca, Rasul mengikuti. Tapi ada suatu keadaan yang mana malaikat Jibril belum selesai mentalqin, membacakan, Rasulullah cepat-cepat untuk mengikuti apa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya alasannya adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu takut lupa. Sedangkan apa? Malaikat Jibril itu tidak mentalqin kecuali hanya sekali. Sehingga apa? Allah Subhanahu Wa Taala menegur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak tergesa-gesa dalam menghafalkan ayat tersebut karena Allah sendiri yang akan membuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu cinta kepada Al-Quran sehingga
beliau ingin segera mengulanginya dan bertilawah dengan ayat itu. Karena apa? Ayat Al-Quran itu bisa menambah keimanan sehingga beliau mengikuti atau membaca sebelum malaikat Jibril itu selesai membacanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Ini cara-cara yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan. Jadi perlu diperhatikan di sini penggunaan kata fa idza qara'nahu, yani menggunakan kata kami dalam ayat ini bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang membacakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Siapa? Malaikat Jibril yang membacakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan penggunaan kata kami di dalam Al-Qur'an itu bisa bermakna dua, yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung sebagai bentuk pengagungan atau bermakna malaikat. Dan ini banyak di beberapa ayat. Seperti misalnya di Quran surat Al-Waqiah ayat 85, "Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Dan kami lebih dekat kepadamu daripada kamu, tapi kamu tidak melihat. Maksudnya ini adalah malaikat. Di Quran Qaf misalnya ayat 16, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Dan ini maksudnya adalah malaikat. Jadi ini membantah terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya di Islam juga itu Tuhannya jamak, Tuhannya banyak. Dan ini tidak benar. Ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak paham bahasa Arab. Mereka tidak paham bahasa Arab tetapi berkomentar untuk membenarkan akidah mereka bahwasanya Tuhan itu banyak. Buktinya apa? Allah sebutkan kata kami dalam Al-Quran. Dan ini tidak dikatakan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang musyrikin yang paham bahasa Arab tidak mengatakan ini pada zaman dahulu. Mereka paham bahwasanya ini adalah kaidah yang biasa digunakan oleh orang Arab karena Al-Quran adalah berbahasa Arab. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-19, "Tsumma inna 'alaina bayana." Kemudian sungguhnya kami yang akan menjelaskan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskannya melalui sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil bahwasanya kita tidak bisa memahami Al-Quran kecuali dengan Al-Quran itu atau dengan As-Sunnah atau dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena semua pintu penyembahan pada Allah Subhanahu wa taala tertutup kecuali pintunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin menyembah Allah, maka dia harus melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah. Tidak ada pintu-pintu lain sehingga seorang itu bisa berkreatif dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang dia buat sendiri, tidak bisa. Harus melalui pintunya beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'alaina tsumma inna 'alaina bayan." Sungguh kami yang akan menjelaskannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah," dan dirikanlah salat. Lalu bagaimana kita mendirikan salat? Di Al-Qur'an tidak ada tata cara salat, tidak ada cara-cara azan, tidak ada syarat-syarat salat, tidak ada rukun-rukun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salat yang Allah Subhanahu wa taala perintah. "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka kita salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun haji, begitupun puasa, begitupun amalan-amalannya lainnya yang perinciannya itu ada di hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini membantah terhadap orang yang menolak hadis-hadis beliau Shallallahu alaihi wasallam yang mereka menamai diri mereka dengan Al-Qur'aniyun, yaitu hanya mengambil dalil-dalil Al-Qur'an. Menolak hadis-hadis Nabi. Ini tidak benar. Dan ini golongannya sesat. Karena apa? Al-Quran Sunnah itu dua hal yang harus kita ambil. Karena penjelasan Al-Quran itu ada sunnahnya beliau Shallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 19. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ayat yang 20 sampai
40. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian yang menunjukkan ayat ini tentang pentingnya kita beriman kepada hari kiamat. Yang beriman pada hari kiamat itu bisa membawa seorang untuk menjadi manusia yang agung, manusia yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan perintah dan jauh maksiatnya. Karena apa? Karena dia tahu setiap yang dia lakukan akan diminta pertanggungjawaban dan dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Beriman kepada hari kiamat membuat seorang itu terdorong untuk selalu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya dan ikhwah sekalian. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.